Sudah tahun 2025, masih bingung membedakan antara sosialisasi, lembaga sosial, dan dinamika sosial. Aduh, kok sosial semua? Kenapa sih harus ada kata sosial? Halo guys, kenalin, aku Laira, anak SMK yang suka bercerita. Jadi di video kali ini, aku akan membahas sekilas tentang sosialisasi, lembaga sosial, dan dinamika sosial. Jadi, kata sosial itu maksudnya apa sih? Nah, kata sosial berasal dari bahasa Latin, yakni socius, yang berarti teman atau sekutu. Secara umum, sosial merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat, interaksi antar individu, dan hubungan antar manusia dalam suatu kelompok atau komunitas. Pengertian dari sosialisasi sendiri merupakan proses pengajaran nilai budaya kepada individu agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, selama bersosialisasi, individu perlu belajar peran sosial yang harus dijalani dalam masyarakat. Jadi, sebagai makhluk sosial, manusia diharuskan menyesuaikan diri agar tercipta keteraturan sosial. Ada berbagai bentuk sosialisasi, diantaranya sebagai berikut. Di urutan pertama, kita membahas tentang tipe, bentuk, dan agen. Kalian bisa melihatnya sendiri di gambar, sudah tertera di tulisannya. Ada dua tipe sosialisasi dia sobat pintar, yaitu formal dan informal. Untuk tipe formal sendiri itu maksudnya adalah pengaturan yang sudah terikat, contoh hukum, ada juga UUD. Sedangkan tipe informal sendiri yaitu sebuah dosis namun bersifat gaul dan diliputi dengan rasa kekeluargaan. Next, pembahasan tentang bentuk. Sama seperti tipe ya sobat pintar, bentuk sosialisasi juga ada dua macam, yaitu primer dan sekunder. Nah, untuk bentuk yang pertama yaitu primer, maksudnya itu bersifat pribadi ya sobat pintar, sama seperti seorang individu yang baru belajar tentang peranan dalam keluarga. Nah, yang sekunder yaitu ketika seseorang individu sudah belajar dari peranan di dalam lingkup keluarga, maka tahapan sekunder yang dimaksud adalah tahap luar, contohnya seperti lingkup sekolah dan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan tentang agen sosialisasi. Di gambar tersebut sudah tertera ada 5 tipe agen sosialisasi. Di antaranya yang pertama, keluarga. Maksudnya adalah seorang individu membentuk kepribadiannya mulai sejak dini yang seharusnya telah diketahui di lingkup keluarga. Oke, yang kedua ada lembaga pendidikan yang bersifat untuk penanaman rasa kedisiplinan seseorang individu serta membantu mempersiapkan bekalnya untuk masa depan. Next, kelompok teman sebaya. Nah, pastinya sobat pintar sudah tak asing lagi dengan maksudnya. Benar begitu sobat pintar? Jadi, sosialisasi dengan teman sebaya maksudnya itu seperti seorang individu dan pergaulannya. Lanjut, yaitu lingkup kerja. Jadi, bersosialisasi di lingkup kerja juga akan membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkup kerjanya. Contoh, ada rekan kerja atau tempat kerja. Nah, yang terakhir adalah media massa. Hal tersebut dimaksudkan untuk memahamkan para masyarakat luas dengan cara menyebarkannya melalui media massa tersebut. Sobat. Nah, di urutan kedua yaitu kita akan membahas tentang pengaruh sosialisasi itu sendiri sobat pintar. Nah, pengaruhnya yang pertama bisa membantu menyelaraskan individu dengan lingkungan sosial itu sendiri. Namun, perlu diketahui ada beberapa tahap-tahapnya, diantaranya sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. Dalam tahap ini, seorang sudah mulai mengenali dunia sosial itu sendiri sejak ia lahir. Kedua, tahap menirukan. Nah, menginjak tahapan ini, seseorang anak mulai meniru peran-peran orang lain tersebut tanpa mengetahui peraturannya. Yang ketiga, ada tahap siap bertindak. Maksudnya yaitu seorang anak mulai memahami peraturan-peraturan dalam peran bersosialisasi. Yang terakhir adalah tahap penerimaan norma. Individu sudah beranjak dewasa, lalu ia sudah memahami dan mematuhi norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Next,
Pengaruh yang kedua yaitu tentang komitmen sosial. Maksudnya apa sih? Artinya keterlibatan aktivitas seorang individu sendiri dalam sebuah organisasi atau komunitas, komitmennya, dan ia pun dapat bebas mengekspresikan diri seperti memberikan usulan atau ide untuk organisasi atau komunitas tersebut. Selesai pembahasan sekilas tentang sosialisasi, sekarang kita berganti ke pembahasan tentang lembaga sosial. Aduh, sosial lagi kan ujung-ujungnya. Tenang sobat pintar, jangan bosan dulu ya, kalau perlu siapin aja camilan. Nah, kenapa? Ya karena ini penting. Karena nantinya kita semua juga ujung-ujungnya akan hidup bermasyarakat atau istilahnya hidup di tengah-tengah masyarakat. So, yuk simak penjelasan berikutnya. Oke, dimulai dari pengertiannya. Apa sih itu lembaga sosial? Nah, lembaga sosial merupakan suatu sistem atau norma yang mengatur keterhubungan beserta aktivitas di dalam masyarakat. Dan sifatnya itu abstrak karena terbentuk melalui suatu aturan serta nilai, sehingga dapat membentuk keteraturan sosial itu sendiri. Nah, ada salah satu ahli yaitu Paul Horton dan Chester L. Han. Menurutnya, lembaga sosial adalah sistem norma dan hubungan yang mengatur prosedur tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, pada umumnya, lembaga sosial itu sendiri memiliki peran dalam mengatur interaksi serta memastikan keteraturan dalam masyarakat. Lanjut, kita akan membahas tentang karakteristik lembaga sosial. Ada 6 karakteristik lembaga sosial yang sobat pintar. Apa aja sih? Oke, let's go. Nah, di urutan pertama yaitu simbol. Perlu diketahui bahwa setiap lembaga itu memiliki simbol sebagai identitas atau anggotanya ya sobat pintar. Nah, di urutan kedua yaitu mempunyai tata tertib dan tradisi. Maksudnya yaitu dalam sebuah aturan dalam lembaga bisa bersifat tertulis ataupun tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman untuk bersosialisasi. Yang ketiga adalah usia lebih lama dari anggotanya. Maksudnya yaitu lembaga sosial itu bersifat diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, urutan yang keempat ialah mempunyai alat kelengkapan. Pada umumnya, lembaga sosial memiliki sarana untuk mencapai tujuannya. Jadi, dibutuhkan alat kelengkapan tersebut ya sobat pintar. Kelima, yakni mempunyai ideologi. Perlu diketahui jika setiap lembaga itu pasti memiliki nilai atau prinsip yang dijunjung tinggi. Nah, yang terakhir, mempunyai daya tahan. Hah, maksudnya apa tuh? Nah, jadi artinya itu lembaga sosial yang sudah dibentuk memiliki daya tahan yang membuatnya sulit hilang dan tetap bertahan dalam masyarakat. Masih dalam pelabuhan lembaga sosial, setelah itu kita akan mempelajari tujuan dan fungsi dari lembaga sosial tersebut. Yang pertama, kita membahas tujuannya terlebih dahulu. Oke, yang pertama memenuhi kebutuhan sosial dalam kekerabatan. Ini contohnya perkawinan, keluarga, dan pengasuhan anak. Urutan yang kedua yakni menyediakan pendidikan berjenjang dari tingkat dasar hingga ke tingkat perguruan tinggi. Dan yang terakhir memfasilitasi kegiatan keagamaan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui kegiatan masjid, pura atau gereja, dan lain-lain. Selesai, kita baru akan membahas fungsi lembaga sosial. Ada 2 fungsi lembaga sosial, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Nah, fungsi manifest merupakan sebuah fungsi utama yang dicari serta diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang bersifat tersembunyi, yang tidak disadari atau bukan tujuan utama. Yang keempat, kita akan membahas jenis-jenis lembaga sosial dan fungsinya. Yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga memiliki 3 macam bentuk utama, yaitu keluarga inti yang terdiri dari orang tua dan anak, keluarga besar terdiri dari beberapa generasi, dan keluarga poligamis yang terdiri dari beberapa keluarga inti yang dipimpin atau kepala keluarga. Ada 5 fungsi lembaga keluarga, antara lain sebagai berikut. 1. Fungsi reproduksi. Maksudnya melanjutkan keturunan dan menjaga keberlangsungan masyarakat. Yang kedua, fungsi ekonomi. Kewajiban orang tua anak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga adalah fungsi proteksi.
yakni memberikan perlindungan fisik dan emosional bagi anggota keluarga. Nah, yang keempat, fungsi sosialisasi, artinya yaitu tentang cara mengajarkan nilai norma dan tata cara hidup yang benar. Yang kelima adalah fungsi afeksi, maksudnya yaitu menciptakan kebahagiaan dan kasih sayang dalam keluarga. Nah, yang kedua adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan bertujuan menyiapkan individu agar bisa mandiri serta memiliki rasa akan pentingnya tanggung jawab. Ada 3 jenis macam pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan formal, diselenggarakan secara sistematis melalui sekolah dengan jenjang tertentu. Yang kedua adalah pendidikan non formal, yakni pelengkap pendidikan formal untuk mendukung pembelajaran seumur hidup. Nah, yang ketiga adalah pendidikan informal. Nah, pendidikan ini dalam keluarga sebagai lingkungan belajar pertama individu yang sobat pintar. Menurut ahli Horton Dagsburg, fungsi lembaga pendidikan dibagi menjadi 2, yakni yang pertama adalah penggunaan fungsi manifest seperti mempersiapkan individu untuk bekerja, mengembangkan bakat dan keterampilan individu, melestarikan budaya masyarakat, dan mensosialisasikan keterampilan berpartisipasi dalam demokrasi. Yang kedua, kegunaan fungsi laten seperti 1. Mengurangi pengaruh orang tua dalam kehidupan anak. 2. Menjadi tempat munculnya sikap pembangkangan. 3. Mempertahankan sistem kelas sosial. 4. Memperpanjang masa remaja sebelum memasuki dunia kerja. Oke, next, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi digunakan untuk mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsinya meliputi 1. Menyediakan pedoman dalam memperoleh bahan pangan. 2. Mengatur sistem pertukaran barang dan barter serta menentukan harga jual beli barang. Yang ketiga, mengatur penggunaan tenaga kerja dan menentukan sistem pengupahan. Yang keempat, mengatur pemutusan hubungan kerja. Yang kelima, memberikan identitas ekonomi bagi masyarakat. Lalu ada lembaga agama. Lembaga agama berfungsi untuk mengatur suatu kehidupan manusia yang disesuaikan oleh kaidah keagamaan yang dianut. Fungsinya meliputi 1. Menjadi pedoman hidup bagi individu dan kelompok. Yang kedua, menjadi sarana ekspresi keindahan seperti rumah ibadah. Nah, yang ketiga, memberikan identitas keagamaan kepada individu. Next, yang keempat, mengatur perilaku masyarakat sesuai ajaran agama. Yang terakhir adalah lembaga politik. Lembaga politik dibangun bertujuan supaya mengatur perilaku dalam pemerintahan serta membentuk pemegang kekuasaan. Fungsinya meliputi 1. Menetapkan norma melalui hukum yang dibuat legislatif. 2. Merancang dan menerapkan undang-undang. Yang ketiga, menyelesaikan konflik antar warga negara. Yang keempat, melindungi warga dari ancaman luar negeri. Next, yang kelima, kita akan membahas tentang klasifikasi lembaga sosial. Lembaga sosial diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang. Menurut ahli yaitu John Lewis dan John Philip Gillian, ada beberapa tipe lembaga sosial diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sudut pandang nilai dalam masyarakat. 1. Lembaga primer, sifatnya yaitu penting dan berdasar seperti keluarga, sobat pintar. Yang kedua, lembaga sekunder, ini kebalikan dari lembaga primer, yakni memiliki sifat kurang berpengaruh seperti tempat wisata. Dan yang kedua, berdasarkan sudut pengembangannya. 1. Creative institution, maksudnya lembaga sosial yang bisa tumbuh secara alami seperti KUA. Kedua, inactive institution, kebalikan dari yang pertama. Yang kedua ini dibentuk secara sengaja seperti sekolah ya sobat pintar. Nah, yang ketiga, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. 1. Functional institution, lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat, misalnya koperasi. Yang kedua, unfunctional institution, ditolak masyarakat, bertolak belakang dengan yang pertama yang sobat pintar. Contohnya adalah organisasi kriminal. Yang keempat, berdasarkan sudut penyebarannya. 1. General institution, lembaga sosial bersifat dikenal luas seperti pengadilan. Yang kedua ada strategic institution, lembaga sosialnya diketahui oleh kelompok kecil, contohnya adalah aliran agama tertentu. Nah, yang kelima,
berdasarkan fungsinya. 1. Operative institution, lembaga sosial yang memenuhi kebutuhan masyarakat, contohnya pasar. 2. Regulative institution, bertujuan untuk mengawasi norma masyarakat, contohnya kepolisian. Next, kita akan membahas tentang dinamika sosial. Dinamika sosial ialah perubahan dalam kehidupan bermasyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu meliputi yang pertama adalah perubahan jumlah penduduk. Artinya, pertambahan atau pengurangan suatu penduduk juga akan mempengaruhi perilaku dalam bersosialisasi. Yang kedua adalah faktor penemuan baru. Hah? Penemuan baru? Apa tuh? Penemuan baru itu maksudnya adalah suatu inovasi yang dapat mengubah suatu kebiasaan serta budaya pada masyarakat. Nah, yang ketiga adalah faktor pertentangan sosial. Pastinya kalian sudah tak asing. Benar begitu sobat kita? Ya, mendengar namanya saja tentang pertentangan, pastinya tidak jauh lagi dengan konflik. Nah, pada umumnya dalam kehidupan bermasyarakat, konflik juga dapat menciptakan suatu tatanan atau nilai baru. Faktor terlahir ialah pemberontakan atau revolusi. Faktor tersebut juga dapat menciptakan suatu perubahan besar dalam masyarakat akibat perlawanan terhadap sistem yang ada atau telah ditentukan. Dinamika sosial juga dapat menjadi gejala yang mengganggu integrasi masyarakat. Next, kita akan membahas nomor 1, teori dan objek masalah. Teori masalah sosial. Di urutan pertama ada teori fungsionalis, artinya suatu perubahan sosial yang terjadi diakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi sosial yang ada. Urutan kedua yaitu teori konflik. Oke, kita bertemu dengan konflik lagi sobat kita. Jadi masalah atau konflik sendiri itu muncul akibat ketidaksetaraan antara oknum kelas pemilik produksi dan kaum buruh. C. Objek masalah sosial. Nomor 1 yaitu tentang ketidakadilan, kesewenang-wenangan atau penyelewengan pelanggaran pemangku kebijakan menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Nomor 2 yaitu perilaku menyimpang. Tak sedikit para remaja sekarang yang dimana dalam perihal kesopanan atau tata krama itu sangat menurun. Banyak pula tindakan-tindakan yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan norma atau nilai yang berlaku dalam masyarakat. Next, yang kedua, kemiskinan sebagai masalah sosial. A. Bentuk kemiskinan. Perlu diketahui jika sekecil apapun sebuah benda atau sesuatu atau sebuah atom, hal tersebut juga memiliki yang namanya macam. Pun dalam kemiskinan, ada berbagai macam bentuk kemiskinan. Oke, yang pertama ada absolute. Artinya itu ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Kedua, relatif. Individu bisa memenuhi kebutuhan dasar atau pokok, tapi sebaliknya ia tidak mampu membeli hal-hal lain. Yang ketiga, kultural. Kemiskinan yang diakibatkan oleh pola pikir dan budaya yang sulit diubah. Nah, jika didengar hanya merubah pola pikir serta budaya itu sangat sepele kan? Tapi susah, karena apa? Simpel, karena pengontrolan diri harus benar-benar didapatkan sebelum menguasai itu semua. Next, urutan keempat ada lateral. Maksudnya itu dapat disebabkan oleh adanya faktor alam, faktor kesehatan, ataupun faktor keterbatasan fisik. Urutan terakhir yakni struktural. Nah, faktor kali ini dapat muncul diakibatkan oleh kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi, produksi tidak merata, dan adanya korupsi di mana-mana. B. Penyebab kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri dapat disebabkan oleh dua faktor, diantaranya adalah faktor pribadi dan faktor ekonomi. 1. Faktor pribadi bisa disebabkan oleh satu penyakit. Dikarenakan hal tersebut individu keadaannya tubuhnya otomatis melemah dan dampaknya yaitu menghambat dalam perihal mencari nafkah. Yang kedua, kecelakaan. Sama seperti terkena serangan penyakit, terkadang akibat kecelakaan sendiri juga bisa menyebabkan patah tulang sehingga mengurangi kemampuan bekerja individu. Bahkan bisa membuat seluruh keluarga jatuh miskin, entah itu menanggung biaya pengobatan atau kekurangan bahan makanan pokok. Ketiga, yakni buta huruf. Tak sedikit kebutaan menjadi dikarenakan masalah genetik atau faktor lingkungan. Akibatnya, itu dapat menjadi penghalang akses pendidikan dan pekerjaan di kemudian hari. Yang terakhir yaitu pemborosan.
Tak jarang ditemui banyak sekali para anak muda sekarang yang aslinya dia hidup sederhana saja, tapi gayanya bisa kita sebut seperti gaya hedon, gaya yang harus terlihat wah, sangat wah gitu ya sobat kita. Gaya hidup tersebutlah yang menyebabkan kesulitan untuk mengatur kondisi finansial. Yang kedua adalah faktor ekonomi bisa disebabkan satu, masalah pertanian. Karena Indonesia dikenal sebagai negara agraris, banyak sekali penduduk yang memilih bekerja sebagai seorang petani atau tukang kebun. Namun, akibat kurangnya alat, pupuk, dan eksploitasi petani oleh tuan tanah, dampaknya akan mempengaruhi finansial dalam kehidupan. Orang kedua, pengangguran. Tak sedikit ditemui zaman sekarang para anak-anak muda telah menjadi seorang pengangguran, dan pasti akibatnya disebabkan yaitu tidak adanya sumber pendapatan. Nah, yang terakhir, menimbun kekayaan tidak produktif. Banyak sekali oknum-oknum yang istilahnya level kehidupannya itu tinggi, tapi mereka lebih memilih mengkonsumsi berlebihan tanpa investasi yang bermanfaat. Kenapa bisa terjadi? Simpel, karena mereka belum mengerti bagaimana cara pola pikir dunia itu bekerja. Yang ketiga adalah dampak permasalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Jurusan pertama ada ketidakadilan, tindakan sewenang-wenang yang dapat memicu terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Yang kedua ada kesenjangan sosial ekonomi, menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah kemiskinan. Akibat dari kesenjangan sosial, hal tersebut menghambat pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Urutan terakhir ialah kriminalitas. Tindakan kriminalitas atau biasa disebut penyimpangan sangat berdampak buruk, terutama permasalahan rusaknya tatanan sosial dan mengganggu keamanan. Yang keempat, pemecahan masalah sosial untuk kehidupan yang baik. Demi kepentingan publik, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang berfungsi mengatasi masalah sosial seperti PKH, KKS, KIS, dan KIP guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Sedangkan untuk bagian kriminalitas, pemerintah menerapkan undang-undang hukum pidana. Nah, contoh pemecahan masalah sosial diantaranya sebagai berikut. A. Konflik realistis buruh dan pemilik perusahaan. Ada dua cara untuk mengatasi menghadapi konflik realistis tersebut, yakni kompromi. Maksudnya diperuntukkan bagi kedua pihak untuk saling mengurangi tuntutan agar mencapai kesepakatan. Dan melalui bantuan pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Pihak ketiga itu menunjukkan pada badan yang lebih tinggi untuk membantu menyelesaikan konflik. Yang B. Masalah narkoba, pencegahan melalui keluarga. Sudah sepatutnya sebagai orang tua dan keluarga pastinya memiliki rasa kepedulian. Tak luput dari hal tersebut, mereka juga harus memberikan nasihat dan bimbingan agar anak menjauhi narkoba. Mengonsumsi narkoba termasuk perbuatan gila. Benar begitu sobat pintar? Nah, yang kelima, kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Kesenjangan ekonomi atau kesenjangan sosial umumnya terjadi secara alami dalam masyarakat akibat perbedaan kemampuan serta ekonomi. Hal ini menciptakan stratifikasi sosial yang mempengaruhi hubungan sosial, perilaku sosial, dan kesempatan individu. Kesenjangan sosial ekonomi juga berpotensi menghambat solidaritas pada masyarakat jika tidak segera ditangani. Nah, ada dua tips atau upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi tersebut sobat pintar, yakni satu, subsidi kebutuhan esensial, contohnya ada gas LPG 3 kilo dan jaminan kesehatan nasional. Nah, yang kedua yaitu pemberian dukungan terhadap UMKM melalui modal bergulir tanpa agunan. Nah, bagaimana sobat pintar? Bosan ya? Jadi memang belajar itu tidak enak sobat pintar. Dari awal juga seperti itu, tapi itu semua juga bagian dari kita akan sukses nantinya. Ya, namanya juga hidup. Bahkan sampai tua nantinya kita akan terus belajar dan belajar. Baru ketika meninggal selesai sudah semuanya. Tanggung jawab kita, kewajiban kita. Jadi bagaimana sobat pintar? Aku pikir cukup sampai sini dulu pembahasannya. Next time kita akan
Ketemu lagi, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa sobat pintar.